Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahmi enggak daring tapi dengan Yai Lukman dari Batam dan beliau Haji Novi dari Batam. Ya, ada hal-hal yang sangat urgen gitu terkait dengan keadaan zaman ini. Ya, orang bisa kemudian tiba-tiba penataan ulang dunia melalui satu pandemi yang dikenal dengan COVID. Ini sebenarnya adalah hal yang bukan sesuatu yang aneh gitu. Karena dari dulu yang namanya penyakit itu ada. Cuman skalanya aja yang disebut wabah itu adalah berskala besar. Nah, tapi kan dulu manusia juga percepatannya nggak jauh. Percepatan manusia paling baru antar pulau. Nah, sekarang sudah antar negara. WhatsApp itu percepatannya antar negara. Kita menikmati. Jadi Facebook ya percepatannya antar negara, kita menikmati. Jadi peradaban ini sudah antar negara, kita nikmati. Nah, makanya jangan heran juga kalau kemudian penyakit juga antar negara. Karena ini memang eranya sudah era lita'arofu, ini era pengertian. Nah, maka agar kita ini tidak lupa bahwa sebelum proses terjadinya globalisasi dari apapun ini ada tonggak-tonggak yang pernah dilalui oleh umat, gitu, pernah dilalui oleh umat. Ya, dan itu Islam sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tonggak-tonggak perjalanan kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Titik pertama aja diabadikan dalam sebutan dan bentuk yang sampai sekarang bisa kita lihat dan kita ziarahi, yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Karena dulu Nabi Ibrahim yang menemukan tonggak-tonggak itu, ya akhirnya tonggak-tonggak sejarah itu diabadikan dalam sejarahnya Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim, Hijr Ismail, Sofa Marwa, ya termasuk ibadah haji. Nah, kita ini jangan lupa bahwa kita pun juga punya tonggak-tonggak perjalanan bangsa, perjalanan keislaman. Karena kita tiba-tiba menjadi muslim juga tidak dengan tiba-tiba. Ada orang-orang yang berperan, ada orang-orang yang memang dedikasi hidupnya untuk mengerjakan itu. Nah itu. Nah, yang di dalam Al-Quran disebut al-ulama warasatul anbiya, para ulama. Nah, para ulama ini kemudian menemukan sebutannya berbeda-beda. Nah, kalau kemudian sekarang jenengan semua yang dari Batam ini melakukan muhibah untuk menapak tilas beliau-beliau yang punya dedikasi mengabdikan hidupnya untuk umat, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga orang tidak lupa bahwa di dalam diri kita ini ada jasa orang lain. Bukan hanya terkait dengan jasa biologis dari orang tua, tapi ada jasa ilmu. Nah, ini tak tapak tilas. Nah, termasuk jasa besar ulama-ulama yang ada di Nusantara ini dulu juga
melibatkan ulama yang sekarang kebetulan teritorinya tidak ada di Indonesia, itu kan yang. Nah, karena teritorinya nggak ada di Indonesia, jadi kadang kita nggak bisa menyebutnya. Kalau dulu sih teritorinya sama, mau namanya Nusantara itu dari Thailand sampai Indonesia. Tapi begitu Traktat London kan dibagi, ada Inggris ke Malaysia dan Brunei dan Singapura, yang Belanda Indonesia sini, yang Portugis. Nah, jejak-jejak sejarah itu ada yang hari ini secara geografis tidak ada di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang Wali Songo misalnya, ya Wali Songo ini adalah dedikasi para wali yang di Indonesia, terutama di Jawa. Tapi bahwa para wali ini berproses sebelum melakukan dakwahnya, ada satu tonggaknya yang ada di Malaysia sekarang, yaitu di Pulau Besar, itu yang dikenal dengan Sultan Arifin atau Syekh Ismail dari situ. Jadi cucu keempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini cucu keempat Syekh Abdul Qadir. Nah, itu dulu sempat kita perjuangkan karena orang Malaysia yang Islamnya Islam Hadori itu menyebut bahwa ini adalah bagian dari para pomo. Pomo itu dukun gitu ya, pomo. Enggak, ini waliullah yang memang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi penerus Rasulullah di kawasan yang namanya Nusantara. Nah, ini kebetulan setelah pembagian nation state, pulau besar ini masuk ke Malaysia. Dulu para wali kalau sebelum melakukan perjalanan ke Mekah, perjalanan ke Madinah, transitnya di situ. Sunan Bonang, belajar di situ. Belajarnya di situ untuk apa? Ya, secara hakikat kita nggak ngerti lah, ini urusan beliau, tapi transit di situ, belajar di situ, mesantren di situ. Nah, besar harapan ya kalau orang teman-teman yang ada di Batam, sempatkanlah nyebrang ziarah. Nah, untuk mengingat bahwa ada salah satu mata rantai penyebar Islam di Indonesia ini, ada yang ada di Pulau Besar. Lah, kalau yang di Campa sana juga jauhan, di Campa. Ada yang di Baghdad, ada yang di Mongol. Jadi generasi-generasi ini, karena kan Rasulullah ini tahun 600 ya. Nah, kita ini mengenal Islam waktu itu, nenek moyang kita sudah di tahun 1400-an. Artinya ada waktu yang panjang. Nah, ini melibatkan banyak sekali orang, melibatkan banyak sekali ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk ini. Nah, yang di sini sudah alhamdulillah kita sudah nggak lupa ya ziarah ke makam wali. Tapi kebetulan yang dekat, cuman pasti pakai paspor. Nah itu, itulah makanya. Dan sekarang sudah bagus kok ininya apa? Turunan keempat ya. Itu cukup 4, iya, turunan keempatnya Syekh Abdul Qadir. Dari Rasulullah 17 di situ ditulis. Oh ya. Ya, ditulis di papan. Ya berarti memang segituan kalau dari Rasulullah. Turunan ke-17 dari Rasulullah. Tapi itu cucu keempatnya Syekh Abdul Qadir. Ya, saya doakan semoga nanti teman-teman di Batam mampu bisa berziarah ke sana. Bagus ya. Lah insya Allah kalau nanti sempat, saya biasanya lama di sana, bisa berhari-hari, bisa 1 minggu. Jadi yang waktu saya tanya sama Gus, katanya kan sama yang Kuncen di situ, itu ada katanya 46 sebenarnya makam wali Allah di situ. Ya 7 kakak beradik. Lalu di situ ada bekas-bekas, jadi seperti ini ya, pulau bertuah ya.
Jadi kayak bekas-bekas orang buang ilmu, adu ilmu. Itu di situ. Jadi kalau sudah di situ sudah uji nyalinya di situ. Ya saya doakanlah semoga nanti semua bisa ke sana. Ya. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk majelis Syifa'ul Qulub semoga diberikan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amah kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arif. Bi hikmatika wa ansurna wa rahmatika wa zakina marsyid. Bidaka ya Allah, ya Allah. Wa bihaq Rabbana iska untuk dzurriyyati biwadin ghairi baitikal muharram. Rabbana li yuqimus sholata wa jalabna. Warzuqna thamarata wa bashkur. Ijal auladina dzurriyyatina talamidana ahlil ilmi ahlil khair. Al-ibadah al-qiyamah qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi nurihi fi kulli lamhatin wa sanatin ma sha Allah. Sallallahu alaihi rabbil alamin. Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.